Masih bersama kami di Mario Teguh Super Show. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan malam ini dalam kebersamaan kita masih terus bisa mendapatkan inspirasi melalui acara kita bersama. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Jadi Baru Lagi. Nah, Pak Mari, satu pertanyaan. Kalau kita bicara mengenai jadi baru lagi, ada sebuah kalimat yang berbunyi, human beings are creatures of habit. Ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Mario mengenai kalimat tersebut? Super sekali. Sebelum kita sampai ke meme-nya, kita ulas dulu yang dengan indah sekali disampaikan oleh Mas Uli. Bahwa manusia adalah makhluk kebiasaan. Oke? Definisi dari kebiasaan, setelah itu Anda pegang sendiri konsepnya. Bahwa kebiasaan itu satu, kita yang membuat. Kita yang membuat. Setelah kebiasaan jadi, dia yang menguasai. Ya toh? Kita yang membuat kebiasaan, lalu setelah jadi kebiasaan kita dikuasainya. Kita yang membangun kebiasaan tidur malam, sampai kita harus mengantuk sekali waktu pagi, lalu keharusan untuk tidur lagi menguasai kita. Tuh, kedua, kebiasaan dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Itu jadi kebiasaan. Ada tuh orang yang kebiasaan garuk-garuk kalau bicara. Nanti bayangkan apakah bisa dia jadi TV presenter dengan kebiasaan garuk-garuk. Oke? Selama ini hal-hal kecil buruk diulangi teratur. Berarti untuk menangkal itu, ambil hal-hal kecil yang baik, ulangi secara teratur. Setelah 5 hari Anda kuat. Karena Anda diperkuat oleh kebiasaan baik. Mau tepuk tangan dulu? Oke, nah. Terima kasih, ini tepuk tangan yang tidak diminta, indah sekali. Nah sekarang kita lihat meme-nya. Kita tidak mungkin bisa mengharapkan adanya perubahan dengan mempertahankan kebiasaan lama yang tidak ada gunanya. Kebiasaan lama yang tidak ada gunanya. Kenapa tetap dilakukan oleh orang? Ada gunanya. Baginya, yaitu kesenangan. Kesenangan nonton sesuatu sampai tengah malam. Tidak ada gunanya bagi karirnya, bagi ilmunya, bagi hubungannya dengan orang lain, bagi kemampuannya bicara di depan publik, nggak ada gunanya. Tapi ada gunanya bagi dia, yaitu merasa senang di dalam melakukan yang tidak penting. Ayo, berapa banyak di antara kita begitu? Udah jelas-jelas besok ujian, malam ini bola. Siapa yang dikorbankan? Ujian. Tapi nggak usah khawatir, itu yang menjadikan sukses lebih mudah. Karena banyak orang bermasalah. Itu loh, jangan terlalu nasihati orang. Nanti orang berubah, jadi Anda sulit sukses. Betul. Waktu saya muda dulu saya tidak pernah mengkritisi orang dengan kebiasaan buruknya. Karena itu mempermudah saya. Saya tidak ada saingan karena saingan saya ngantuk semua. Tapi setelah tua seperti sekarang saya harus ingatkan. Susah loh ya jadi orang kecil di masa depan. Susah jadi orang pangkatnya rendah. Susah jadi orang gajinya rendah. I remind you. Masa depan itu adalah persaingan orang pandai. Dan di mana letaknya orang tidak pandai? Saya kira saya tidak usah berikan alasan untuk tepuk tangan sekarang. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Pak Mario, kini kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen curhat. Good. Ada beberapa rekan-rekan yang pasti ingin bicara langsung ke Pak Mario. Silakan. Silakan yang ingin curhat boleh angkat tangan, boleh menunjukkan tangan, ya boleh berdiri. Satu lagi Mas yang, ya silakan berdiri, boleh tolong maju ke depan. Satu lagi dengan Mas Yusuf. Mas Fahmi, silakan Mas Fahmi. Tepuk tangan dong untuk Mas Yusuf dan juga Mas Fahmi. Pak Yusuf dan Pak Fahmi. Apa ceritanya ini Pak Yusuf? 2 tahun silam saya pernah dekat dengan seorang perempuan, Pak. Jadi kata-katanya mengkhawatirkan ya, pernah dekat. Ya. Berarti sekarang jauh? Sekarang jauh.
Iya. Karena saya pengen berubah lebih baik gitu Pak. Karena setelah berpisah ini Anda terlukai. Lebih enak Pak. Lebih enak, jadi lebih enak jauh gitu. Oh, lebih enak jauh. Iya. Tapi masih menjadi topik bahasan sampai sekarang. Iya. Mengapa? Karena ini pengaruhnya ke bawah-bawah sampai sekarang gitu Pak. Apa Iya, pengaruhnya? dulu kan saya pernah mengajak dia gitu, mengajak si dia untuk ta'arufan ya, kalau dalam agama saya. Ta'arufan. Jadi Pak, awalnya belum ada rasa Pak. Ta'aruf itu apa, Pak? Mengajak lawan jenis kita untuk saling mengenal dulu, nantinya ada niat untuk menikah Pak. Oh, ini sudah bagus. Oh, Jadi ajak kenalan dulu dengan Iya. niat nanti menikah. ya. Dia mengerti apa itu ta'aruf? Insya Allah mengerti Pak. Good. Tapi nggak mau. Awalnya itu sih dia mau dibawa dulu, katanya mau istikharah dulu katanya. Mau? Istikharah dulu, iya. Mau tanya ke Tuhan dulu. Iya, sholat istikharah dulu tanya ke Tuhan. Iya, istikharah itu tanya kepada Tuhan. "Nah, boleh nggak aku sama Yusuf?" Terus jawabannya, Kalau dari dianya sih dia iya kalau awalnya. Iya, kalau awalnya. iya awalnya iya. Kemudiannya, Kemudian dia konfirmasi ke orang tuanya dan dari orang tuanya ternyata dia itu saya taunya dari sudah berjalan ya Pak. Sudah berjalan ternyata dia itu punya pacar ternyata. Iya. jadi Masalahnya gini Pak, jadi pas saya nyatain niat saya, ternyata dia teh pengen putus ternyata keadaannya itu karena sering disakiti katanya. Waduh, disakiti. Ya, berita dari temannya. Terus ceritanya berikutnya bagaimana? Dan dengan pacarnya itu kan orang tuanya udah kenal ya Pak. Jadi dengan orang tuanya itu kelihatan baik gitu, padahal kenyataannya tidak demikian gitu. Nah, orang tuanya lebih pro ke dia gitu, ke pacarnya. Udah aja ke dia soalnya udah punya utang katanya. Sudah punya utang. Jadi si pacarnya ini ngebantu dia apa ternyata kuliahnya itu. Dan ketika mau minta putus ya udah berarti yang udah saya berikan kembalikan lagi gitu. Dia kan merasa berat di sana. Makanya pas awalnya itu dia seolah-olah menerima saya gitu. Tapi ketika konfirmasi ke orang tua, kata orang tuanya udah mending pilih saja dia gitu. Malu udah punya hutang katanya gitu. Terus keputusan dia apa? Tidak jelas ke sayanya. Dan ketika saya berubah jadi beda ke dia juga gak enak katanya. Terus? Ya mungkin itulah yang namanya cinta. Cinta. Terus 2 tahun ini Anda putus atau masih berhubungan? Singkat cerita saya karena pengen move on ya Pak. Karena pengen jalani hidup yang baru lagi. Saya mencoba beristikharah lagi ke perempuan yang lain. Ya, karena dia kan udah nolak saya gitu lah. Kesimpulannya karena dia tidak memberikan jawaban yang jelas ke saya. Akhirnya saya harus bersikap intinya nyadar diri lah gitu. Nyadar diri akhirnya saya pengen move on ya udah saya ke orang lain aja gitu. Anda juga minta dia taruh juga. Ya, dan singkat cerita saya ditolak lagi, Pak. Ditolak lagi, Kenapa ditolak lagi? kurang tahu kalau itu. Oke, sekarang apakah Tuhan sudah memegang satu jiwa wanita baik untuk Anda sekarang? Yakin. Iya. Insya Allah. Good. Terus Anda itu bingung dengan wanita yang pertama, yang kedua. Padahal wanita yang ini, yang disimpan ini sangat berkelas Pak orangnya Pak. Hanya pantas untuk laki-laki yang pandai, yang sejahtera, yang gagah, yang tegas. Yang nggak bicara dicampur itu mah teh gitu, enggak ini. Wanita ini hebat sekali Pak. Lalu Anda memboroskan umur Anda untuk meratap, galau tentang wanita-wanita ini. Kapan Anda pantas bagi wanita yang super ini? Setelah saya memantaskan diri. Setelah Saya memantaskan diri dan memantaskan diri. dan Langkah berubah. memantaskan diri pertamanya apa? Jadi lebih hidup, memulai hidup lebih baru lagi. Jadi kalau begitu hidup Anda sekarang dibangun di atas pelajaran. Iya. Iya, Supaya Anda pantas bagi wanita ini toh? iya.
Good. Jadi jangan memurahkan diri karena wanita-wanita yang menolak Anda. Semua wanita itu akan menyesal, Pak. Seperti semua yang dulu menolak saya. Oke. Udah mengerti sekarang? Ngerti. Kesimpulannya, Yusuf akan apa? Akan melupakan dia sakitnya dan memulai lebih baik lagi dengan pelajaran-pelajaran yang baru lagi, Pak. Super sekali. Bisa dibayangkan kalau setiap ayah Indonesia bicara ke anaknya seperti ini. Ya, anak-anak tidak banyak masalah di luar karena ayahnya menjadi konsultannya, menjadi penasehatnya. Super sekali, saya senang mendengar itu Pak Yusuf. Selamat. Nah, Super sekali Pak Mario.